kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat hari Rabu untuk kita semua. Dan kita menikmati hari yang diberikan Tuhan kepada kita. Hati ini akan terus bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Berterima kasih atas kasih-Mu nyata bagi kami. Ketika kami masih dapat Kau berikan kesempatan hidup untuk pagi hari ini. Kami akan memulai pekerjaan aktivitas kami. Mohon pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami. Dan hidup kami terus memuliakan nama Tuhan lewat sikap kami, cara bicara kami, cara berpikir kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, penuntun hidup kami dalam nama Yesus. Amin. Menguji pekerjaan sendiri. Menguji pekerjaan sendiri, ya. Nah, di dalam Galatia 6 ayat 4 sampai 5 dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri dan sendiri baru ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Demikian firman Tuhan, menguji pekerjaan sendiri. Seringkali kita ini seperti secara otomatis ikut mau mencampuri urusan orang lain. Mau mengetahui, kepo dalam istilah sekarang tentang keadaan orang lain. Apalagi orang lain itu menghadapi sesuatu atau mungkin menerima sesuatu. Selalu kita dituntut
dituntun, digiring memasuki kehidupan mereka sehingga kita membicarakannya, ya. Tapi pada saat itu juga kita telah meninggalkan diri kita dan kualitasnya sejauh mana. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini menguji pekerjaan sendiri. Sempurnakan dulu pekerjaanmu, baru bisa bermegah. Kalau tidak ada lagi kesalahan di dalam hidupmu, baru bisa bermegah. Tapi apapun ceritanya tidak bisa kita bermegah, ya, kecuali Tuhan yang memegahkan kita. Tidak bisa bermegah oleh karena pekerjaan kita, karena memang di dalamnya itu tidak ada kesempurnaan. Nah, masuk Rasul Paulus juga di sini. Mari menguji pekerjaan sendiri. Mari meningkatkan kualitas diri kita terlebih dahulu, baru kita melihat keadaan orang lain. Itu pun kita bukan menjadi batu sandungan kepada mereka. Ketika kualitas kehidupan kita, setelah kita perbaiki diri kita, maka kita akan memberikan pertolongan kepada orang lain. Jadi berkat kepada mereka. Jadi jangan dulu urusi urusan orang lain. Terlalu capek. Banyak kita kerjakan jadinya. Mengurus diri kita saja kita sudah susah. Ikut lagi kita mengurusi urusan orang lain. Jadi kita sendiri yang membuat kita lelah dalam hidup ini. Kita sudah belum bisa kita mengurus suami, mengurus istri. Belum bisa kita mengurus anak. Kita sudah mengurusi hidup anak orang lain. Belum bisa mengurusi suami, ini sudah mengurusi suami orang lain. Sudah mengurusi istri orang lain. Nah, maka untuk itu firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita fokus kepada dirimu. Pekerjaanmu, uji pekerjaanmu. Apakah memang ada lagi kesalahan di dalamnya? Uji dalam pengertian apakah pekerjaanmu itu tidak menyakiti hati orang lain? Apakah pekerjaanmu, sikapmu itu tidak merugikan orang lain? Uji dirimu. Kalau itu terjadi, tanggalkan satu persatu, lepaskan satu persatu, sehingga ada peningkatan kualitas diri, kualitas iman, dan kualitas sikap, dan kualitas cara berpikir. Sehingga dengan demikian, orang pun akan segan menghormati kita, dan kita menjadi berkat bagi mereka. Stop. Terlalu banyak mengurus orang lain, urusan orang lain. Urus diri kita sendiri, dan jadikan diri kita menjadi pribadi yang punya potensi yang besar untuk memuliakan Tuhan. Diri kita memiliki muatan yang baik untuk jadikan menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, ujilah pekerjaanmu sendiri, jangan urus orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, kita puji Tuhan. Tetap setia. Mari kita minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita, menyelidiki pekerjaan kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap
setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita berdoa, Allah Bapa di surga, bersyukur buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Untuk kami membangun etika kehidupan Kristen di dalam diri kami pribadi, menguji pekerjaan kami sendiri, menguji pelayanan kami, menguji sikap hidup kami, menguji cara berpikir kami, menguji tindakan-tindakan kami, apakah semuanya berkenan kepada Tuhan, apakah berkenan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa di surga, ampuni kami jika semuanya tidak berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami doakan untuk seluruh jemaat-Mu yang hari ini akan melakukan aktivitas mereka, baik di rumah, baik di kantor, tempat bisnis, usaha. Tuhan memberkati, menjaga, melindungi mereka. Dan bila apa yang mereka kerjakan saat ini berdampak kepada orang lain, apa yang mereka kerjakan hari ini memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu, mulai anak-anak, orang tua, pemuda, remaja pemuda. Tuhanlah menjaga, melindungi mereka. Kami berdoa ya Bapa di surga untuk lingkungan gereja kami, lingkungan GMI Jakarta Pusat ini, biarlah kehadiran gereja-Mu dan umat-Mu di tempat ini benar-benar memberkati lingkungan ini. Demikian juga seluruh jemaat-Mu di mana mereka tinggal, di perumahan mereka tinggal, biarlah mereka menjadi berkat bagi tetangga-tetangganya, menyatakan kasih Kristus di mana mereka tinggal secara konsisten. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk segala pekerjaan Tuhan melalui gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia ini. Berkatilah seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, walaupun berbeda denominasi, biarlah gereja Tuhan di Indonesia ini benar-benar dapat menyatakan shalom, menyatakan damai sejahtera, menyuarakan suara Nabi, suara kebenaran itu. Kami berdoa bagi para misionaris yang memberitakan Injil ke pelosok-pelosok, ke tempat-tempat yang sulit dijangkau. Tuhanlah menjaga, melindungi hidup keluarganya dan rumah tangganya. Kami doakan juga ya Bapa di surga untuk pos-pos pelayanan kami di Arso, Biji Sesawi, dan juga Cibubur. Tuhan berkati para hamba Tuhan yang ada di sana beserta dengan keluarganya. Cukupkan segala kebutuhan mereka. Kami doakan untuk pelayanan mereka supaya memiliki karakter misi di dalam hidupnya untuk mencari jiwa, bersama dengan pengurus-pengurus gereja dan seluruh jemaat yang ada di pos-pos pelayanan. Kami doakan proses pembangunan pos pelayanan Biji Sesawi yang sedang berjalan dan mungkin sebentar lagi akan selesai pembangunan ini. Tuhan memberkati para panitia supaya bekerja keras, para tukang juga supaya jauh dari segala kecelakaan kerja. Kalau mencukupkan dana yang dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan ini, pembangunan gereja ini. Kami berdoa untuk pos pelayanan Cibubur yang sedang mencari tanah untuk tempat didirikan rumah ibadah. Tuhan menuntun mereka untuk menemukan tanah yang tepat untuk didirikan rumah Tuhan. Berkati panitia. Kami berdoa bagi setiap orang yang menonton live streaming YouTube ini, siapapun mereka yang ada di luar jemaat GMI Jakarta Pusat, Tuhanlah memberkati mereka. Ampunilah kami dari segala dosa kami. Ampunilah kami. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.